Mengapa wisata alam penting bagi kesehatan kita? Berlibur memiliki peran penting bagi timbulnya efek positif di diri seseorang. Karena setelah liburan kita akan merasa senang, semangat, dan lebih termotivasi. Semua faktor psikologis itu dapat membuat kita lebih siap dalam melakukan aktivitas apapun. Selain itu, lewat faktor psikologis tingkat kreatif, inovatif, dan daya juang kita akan meningkat. Salah satu manfaat dari berwisata alam ternyata dapat meningkatkan keharmonisan juga. RT 2 kali Nabi Barat Surabaya. Ini karena tujuan dari berwisata adalah untuk membangun ikatan positif antar pribadi. Mekar Jaya Abadi Tour and Travel bisa menjadi pilihan Anda untuk menemani serta memandu perjalanan wisata yang Anda kehendaki dengan secara profesional. Ayo segera hubungi Mekar Jaya Abadi Tour and Travel. Nanti ya, dengan acara nanti kita inapnya 1 malam ya. Tadi kita sudah berdoa bersama, semoga apa yang kita panjatkan bersama berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan dengan kita berdoa bersama doa kita diijabahi ya. Dan di sini saya juga dibantu dengan rekan saya TL juga, Mas Pri ya, yang lagi nyuting di belakang itu rekan kami juga, dan kami juga didampingi sama Pak drivernya juga dari Pak Sutris, dan dibantu dengan co-drivernya Pak Nur ya. Dan dari mereka-mereka ini adalah memang sudah istilahnya sudah ngetel lah di dunia pariwisata untuk mengawal perjalanan pariwisata. Baik Bapak Ibu, semuanya yang saya hormati, untuk rute-rute kita kali ini Pantai Bohai. Berada di ujung timur Kabupaten Probolinggo, wisata Pantai Bohai Cafe and Resto makin dikenal. Dari lokasi itu pula, terdengar sayup-sayup alunan musik akustik. Sesuai namanya, wisata Pantai Bohai Cafe and Resto ini berada di pinggir pantai. Jaraknya hanya beberapa meter dari bibir pantai Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo. Lokasinya semakin strategis karena juga terletak di sisi barat Komplek PLTU Paiton. Selain itu, wisata yang dikelola BUMDes Binor Energi itu juga dekat jalur Pantura. Di sini menu ikan bakar menjadi andalan. Ikan-ikan yang disajikan berasal dari tangkapan nelayan Desa Binor. Resto Bohai memberdayakan nelayan lokal agar perekonomian mereka terbantu. Malam, tolong sampaikan pada dia aku rindu. Tolong bilang sama dia. Pelabuhan Ketapang adalah sebuah pelabuhan feri di Desa Ketapang Kalipuro Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Bali via perhubungan laut Selat Bali. Pelabuhan dapat dicapai dengan melewati Jalan Gatot Subroto. Pelabuhan Ketapang berada dalam naungan dan pengelolaan dari ASDP Indonesia Ferry. Pelabuhan ini dipilih para wisatawan yang ingin menuju ke Pulau Bali menggunakan jalur darat. foto bareng dari Kaligaming. Oh.
pertama gitu Bapak Ibu ya, selamat datang di Pulau Bali ya. Oh iya, saya ini belum mengenal Bapak Ibu semuanya ya. Dari Bapak Ibu ini dari mana, kemudian tujuannya mau kemana. Nah, dari mana ini? Surabaya. Dari Kali Barat RT 02. Nah, ada KD, ada Ketut. Nah, ini. Jadi kalau di Bali ini apa namanya? KB-nya itu kan ada 4 tuh. Nah, secara nasional KB-nya kan 2 anak cukup. Kalau di Bali 4. Nah, kenapa 4? Nah, itu kenapa 4? Kalau dulu KB kenapa 4? Ya jadi Bapak Ibu ketika lahir itu ya, jadi ditemani oleh 4 saudara. Ya, saudara kita itu kalau di Jawa sebutannya itu adalah kakang kawah siji pancen. Kemudian kalau sudah melepas telur-telurnya, bukan dijual, itu nggak diperbolehkan. Nah, kalau dulu penyunya itu dipakai lawar oleh orang Bali. Lawar, makanan khas Bali. Nah, lawar itu enak ya, lawar. Nah, jadi itu terkenal di Bali. Nah, karena habis penyunya dipakai lawar oleh masyarakat Bali, sehingga sekarang panas kalau ada anak penyu disuruh untuk melepas penyu nanti. Nah, yang penting dengan ini aja dilepas. Ini aja dilepas. Ya, selamat datang di Pantai Benoa, Kampung Benoa. Hai, lagi di Pantai Benoa. Kita mau lihat penyu ya. Pantai Tanjung. Salah, di Pantai Tanjung Benoa. Tanjung. Kawasan pariwisata Tanjung Benoa Bali, sebelum berkembang menjadi kawasan wisata pantai seperti sekarang, dulunya adalah sebuah desa nelayan. Karena desa nelayan maka sebagian besar penduduk di sekitar pantai Tanjung Benoa Bali, memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Dengan berkembangnya Tanjung Benoa menjadi kawasan pariwisata Bali, membuat sebagian besar mata pencaharian penduduk lokal berubah. Baik sebagai pegawai hotel atau membuat usaha wisata bahari atau yang lebih terkenal dengan nama water sport Tanjung Benoa Bali. Saat ini hampir semua area pinggir pantai Tanjung Benoa berubah menjadi kawasan hotel atau lokasi aktivitas wisata bahari. Pulau Bali terkenal karena menawarkan banyak pilihan tempat wisata menarik untuk liburan. Yang menjadi pertanyaan, dari sekian banyak objek wisata yang ada di Bali, kenapa Anda harus mengunjungi tempat wisata Tanjung Benoa Bali? Daya tarik utama tempat wisata Tanjung Benoa Bali terdapat pada keindahan pantai Tanjung Benoa dan letak geografis pantai. Keindahan pantai Tanjung Benoa Bali, terdapat pada pasir pantai yang berwarna putih dengan bentangan pantai yang sangat panjang. Selain itu, kebersihan pantai Tanjung Benoa Nusa Dua sangat terjaga sehingga nyaman untuk lokasi liburan. Area Tanjung Benoa adalah kawasan semenanjung, maka pantai Tanjung Benoa Bali memiliki 2 sisi. Satu sisi pantai menghadap ke sisi barat dan sisi pantai yang menghadap ke timur. Karena berada di kawasan semenanjung membuat gelombang ombak pantai Tanjung Benoa Nusa Dua sangat tenang.
Mantap. Ganti kayak tangan jempol semua. 1, 2, 3. Barat Surabaya. Luar biasa. Makan Pulau Penyu. Ya, ikuti kita terus ya. Kaidah happy dua. Yuk. Yes. Hai, ketemu lagi ya kita di Pulau Penyu. Yuk lihat penyunya tuh, Masya Allah banyak ya. Jangan lupa ya kalau di Bali kita datang ke Pulau Penyu ya. Tuh lihat. Pelan-pelan kakak, itu kakak, nah itu enggak. Aminah. Nah, dia mau enggak? Zina ularnya. Yang mau foto pegang penyu, silakan sebelah sana. Ini ularnya mulutnya udah diisolasi ya, kalau kalian mau foto jangan. Nggak berbisa dia ya. Yang berbisa justru mulut saya. Ya biasa. Kenapa ya? Ayo. Ayo nggak apa-apa Mbak.
Ayo. Ya, video gaya gila, gaya bebas. Iya. Ini Pak. Wana. Pak. 09. Di foto lagi. Kita pulang dulu ya, kita mau kemana selanjutnya? Joger. Yuk, asli joger ya, nggak ada di mana-mana. Hanya 2 tempat, hanya di Bali. Yuk kita belanja, shopping bersama Novo Ciliat. Wah. Kita berdua. Faunel. Ini kenapa dibawa? Oke. Sekarang kita lanjut untuk menuju ke dapur. Nah, ini uniknya di Bali ya. Kalau di Bali ini ada khusus untuk bukit dapur. Di mana? Di Madura ada bukit dapur? Pantai Pandawa. Salah satu pantai pasir putih terkenal di Bali yang wajib dikunjungi adalah Pantai Pandawa. Pantai Pandawa terletak di Desa Kutuh, Kabupaten Badung. Pantai Pandawa lebih terkenal di kalangan wisatawan mancanegara, khususnya Australia, dengan nama Secret Beach. Sedangkan masyarakat lokal lebih mengenal dengan nama Pantai Kutuh. Saat ini, Pantai Pandawa Kutuh tidak lagi didominasi oleh wisatawan asing. Malahan yang banyak berlibur di Pantai Pandawa Kutuh adalah wisatawan domestik. Setiap wisatawan yang mengunjungi pantai di Desa Kutuh ini, akan terkesima dengan pemandangan pantai. Anda akan mendapatkan pasir putih yang bersih serta ombak yang tenang bebas dari polusi dan pedagang acung. Dari Airport Ngurah Rai untuk sampai di Pantai Pandawa akan menempuh waktu perjalanan 1 jam dengan jarak 18 km. Walaupun jarak hanya 18 km, waktu yang diperlukan untuk mencapai lokasi adalah 1 jam, karena jalan menuju pantai di Desa Kutuh berliku-liku dan Anda memasuki daerah kemacetan, terutama di depan tempat wisata GWK Jimbaran.
Pantai Kuta. Pantai Kuta adalah sebuah tempat pariwisata yang terletak di Kecamatan Kuta, sebelah selatan kota Denpasar, Bali, Indonesia. Daerah ini merupakan sebuah tujuan wisata turis mancanegara dan telah menjadi objek wisata andalan Pulau Bali sejak awal tahun 1970. Pantai Kuta sering pula disebut sebagai pantai matahari terbenam sebagai lawan dari Pantai Sanur. Selain itu, lapangan udara I Gusti Ngurah Rai terletak tidak jauh dari Kuta. Pantai Kuta terkenal memiliki ombak yang bagus untuk olahraga selancar terutama bagi peselancar pemula. Selain keindahan pantai, wisata Pantai Kuta juga menawarkan berbagai jenis hiburan seperti bar, restoran, pertokoan, hotel, dan toko-toko kelontong, serta pedagang kaki lima di sepanjang pantai menuju Pantai Legian. Pantai Kuta dapat ditempuh dengan waktu sekitar 10 menit dari Bandara Internasional Ngurah Rai dalam kondisi jalanan lancar. Pantai Kuta dilengkapi lahan parkir di sepanjang pantai, kamar mandi umum, payung pantai, kios makanan dan minuman, serta tempat penyewaan papan selancar. Ayo Pak. Ayo. Surabaya. Luar biasa. Sekali lagi RT 2 kali Nabi Barat Surabaya. Luar biasa. MC atur. Assalamualaikum. Bersama Nova Ceria dan suaminya Junaidi, jujur dan pemberani. Oh gitu ya. Oh, yuk makan buah dulu baru menasi. Masya Allah ya. Kita lagi makan di hotel Nirmala, Yuk. Denpasar. Jangan lupa ya kalau kita di sini lagi makan rawon, kita incipin ya. Bersama Nova Ceria, Anda bahagia.
Iya. Oh, pakai keroto. Pakai keroto apa? Arak. Gini, semut merah itu. Ya, ya semut merah ya. Nah, berarti makanan situ. Itu enak kalau dipepes loh. Enak dipepes. Objek wisata yang letaknya berdampingan dengan kebun raya Bedugul adalah Danau Beratan. Danau Beratan Bedugul masuk dalam wilayah Desa Candi Kuning Kecamatan Baturiti Kabupaten Tabanan. Dari lokasi Botanical Garden Bedugul, Anda hanya perlu 10 menit menggunakan kendaraan bermotor untuk sampai di lokasi tempat wisata Danau Beratan Bedugul. Di tengah Danau Beratan terdapat sebuah pura yang disebut Pura Ulun Danu, tempat pemujaan Sang Hyang Dewi Danu sebagai pemberi kesuburan. Di sekitar lokasi Danau Beratan sering digunakan sebagai lokasi foto pre-wedding di Bali. Sama seperti di Botanical Garden Bedugul, suhu udara di tempat wisata Danau Beratan juga sangat sejuk di siang hari. Anda juga dapat menikmati wisata keliling Danau Beratan dengan menyewa kapal boat atau sampan tradisional untuk mengelilingi Danau Beratan Bedugul. Danau yang terletak paling timur di antara dua danau lainnya yaitu Danau Tamblingan dan Danau Buyan, yang merupakan gugusan danau kembar di dalam sebuah kaldera besar. Tempat ini menjadi salah satu andalan wisata Pulau Bali. Selamat siang, Tangerang ditujukan pada seluruh keluarga besar dari SMP Negeri 1 Kemalang, Klaten. Sekali lagi dari seluruh keluarga besar dari SMP.
Betul. Artis kita. Bedugul. Bersama Nova Ceria. Lagi makan siang ya di resto Saras 008. Kita isi perut dulu ya supaya lebih fresh. Assalamualaikum bersama Nova Ceria Kali Dami NT2. Makan siang di Saras 008. Semangat dari Kali Dami NT2 bersama Nova Ceria. Maju ke depan dulu. Nah, maju ke depan dulu. Tapi bagus suaranya. Nova. Kok dirusak? Nah, kalau bisa menyanyi. Dami NT2 telah sampai di Tanah Lot bersama anak kampung Yoya. Bersama Nova Ceria di Tanah Lot. Sejarah Pura Tanah Lot Bali Indonesia berdasarkan legenda, dikisahkan pada abad ke-15, Bagawan Dang Hyang Nirarta, atau dikenal dengan nama Dang Hyang Dwi Jendra melakukan misi penyebaran agama Hindu dari Pulau Jawa ke Pulau Bali. Pada saat itu yang berkuasa di Pulau Bali adalah Raja Dalem Waturenggong. Beliau sangat menyambut baik kedatangan dari Dang Hyang Nirarta dalam menjalankan misinya, sehingga penyebaran agama Hindu berhasil sampai ke pelosok-pelosok desa yang ada di Pulau Bali. Dalam sejarah Tanah Lot, dikisahkan Dang Hyang Nirarta melihat sinar suci dari arah laut selatan Bali, maka Dang Hyang Nirarta mencari lokasi dari sinar tersebut dan tibalah beliau di sebuah pantai di desa yang bernama Desa Beraban Tabanan. Pada saat itu Desa Beraban dipimpin oleh Bendesa Beraban Sakti, yang sangat menentang ajaran dari Dang Hyang Nirarta dalam menyebarkan agama Hindu. Bendesa Beraban Sakti menganut aliran teisme. Dang Hyang Nirarta melakukan meditasi di atas batu karang yang menyerupai bentuk burung beo yang pada awalnya berada di daratan. Dengan berbagai cara Bendesa Beraban ingin mengusir keberadaan Dang Hyang Nirarta dari tempat meditasinya. Menurut sejarah Tanah Lot berdasarkan legenda Dang Hyang Nirarta memindahkan batu karang ke tengah pantai dengan kekuatan spiritual. Batu karang tersebut diberi nama Tanah Lot yang artinya batu karang yang berada di tengah lautan. Semenjak peristiwa itu Bendesa Beraban Sakti mengakui kesaktian yang dimiliki Dang Hyang Nirarta dengan menjadi pengikutnya untuk memeluk agama Hindu bersama dengan seluruh penduduk setempat. Dikisahkan di sejarah Tanah Lot, sebelum meninggalkan Desa Beraban, Dang Hyang Nirarta memberikan sebuah keris kepada Bendesa Beraban. Keris tersebut memiliki kekuatan untuk menghilangkan segala penyakit yang menyerang tanaman. Keris tersebut disimpan di Puri Kediri dan dibuatkan upacara keagamaan di Pura Tanah Lot setiap 6 bulan sekali.
Semenjak hal ini rutin dilakukan oleh penduduk desa Beraban, kesejahteraan penduduk sangat meningkat pesat dengan hasil panen pertanian yang melimpah dan mereka hidup dengan saling menghormati. Saya ada di Tanah Lot. Oke ya, kita akan jalan sana bersama RT 2 Kalidami Yuk dari Surabaya. Assalamualaikum bersama Nova Ceria. Mbak si oleh Pak. Biasanya nek gak oleh dikai iki lho, Mbak. Bendera kayak wingi lho. Ini pasang. Hijau tuh ini dari itu kan kaman. Dua, tiga. Maju sini aja, sabar melengkung. Nah, udah situ. Tutupnya apa? Nah, situ ya. Duduk. Oh, duduk, Pak. Yuk, tangan di atas semua, 2, 3. Gua banyu. Melayangku di udara, bisik Kita mau pulang ya, balik ke Surabaya. Tunggu ya perjalanan berikutnya, semoga sampai tujuan. Assalamualaikum bersama Nova Ceria.